ibadah, sebelumnya kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Terus yang baik, Yesus yang baik. terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar ya Tuhan, kami ingin ibadah. Biar setiap pujian dan kami naikkan bisa menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Udah siap untuk memuji nama Tuhan? Udah dong pastinya. Kita mau naikkan lagu pujian kita. Lagu apa sih, Wina? Dengar dia panggil nama saya. Pakai gerakan ya. Yang semangat. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Kita sambung aja lagunya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi yuk. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Kita mau terus bergirang bagi Tuhan. Kita mau naikkan lagu pujian kita selanjutnya. Lagu apa ya, Cici Wita? Biarpun gedung-gedung aja. Ya. Yang semangat. Pakai gerakan ya. Biar gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia tak akan beranjak dariku.
firman Tuhan yang mengasihi kita. Tiba saatnya juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini adik-adik, kita siapkan hati kita masing-masing. Kita mau sikap berdoa karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau naikkan lagu terlebih dahulu ya. Firman Tuhan mendengar tertanam di hati. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, dan mumpung momennya pas, Koko juga mau ngucapin selamat merayakan Hari Paskah buat kita semua, anak-anak Tuhan. Nah, ngomong-ngomong kalau Koko bilang selamat merayakan Hari Paskah, semua pada nggak salah sebutkan ya, nggak ada yang di hari Jumat kemarin udah mengucapkan selamat Paskah sama mama, papa, atau teman-temannya kan ya? Jadi anak-anak Tuhan jangan suka ketukar ya antara Jumat Agung dan hari ini, Hari Paskah. Sebagai anak-anak Tuhan yang Koko yakin kita dari kecil sudah dididik di sekolah minggu dan belajar firman Tuhan benar-benar, kita tahu dan paham ya bedanya ya. Kalau hari Jumat kemarin yang kita rayakan itu adalah hari kematian Tuhan Yesus Kristus, atau yang biasa kita sebut di hari Jumat Agung. Dan pada hari yang ketiga, seperti firman Tuhan berkata, hari Paskah yang hari ini kita rayakan adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Nah, ini nih, jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan masih suka salah-salah nyebut hari Jumat Agung, hari Paskah, atau bahkan ketukar sama hari Natal. Masih ada nggak yang suka ketukar-tukar tuh? Mana Natal, mana Jumat Agung, mana Paskah? Nah, seringkali kalau Natalan kayaknya sudah pada hafal ya, tapi seringkali kadang masih ada yang suka ketukar tuh.
kapan apa itu Jumat Agung dan kapan itu Paskah. Nah, untuk memahami lebih lagi, padahal kalau kita lihat baik Natal, Jumat Agung atau bahkan Paskah itu adalah tiga hal utama dalam keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan ke kita yang tidak bisa terlepas satu sama lain dan penting harus selalu kita ingat. Nah, untuk bisa memahami lebih lagi tentang hari kematian Tuhan Yesus dan juga hari Paskah yang hari ini kita rayakan, Koko mau memberikan cuplikan video sedikit ilustrasi untuk akhirnya kita semua lebih paham lagi betapa berharganya keselamatan yang Tuhan berikan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang lahir, mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Yuk, untuk sama-sama bisa lebih ngerti lagi, kita mau lihat cuplikan video ini, nanti kita sama-sama buka beberapa ayat Alkitab juga ya. Yuk, kita cek video yang ini. Mario bermain untuk menjangkau Tuhan. Kini, sisa nyawanya hanya satu. Dan dengan satu nyawa ini, Mario harus menjangkau titik akhir agar bisa bersama Tuhan. Cukup sederhana. Tapi ada jurang besar yang memisahkannya dari Tuhan. Jurang besar ini akibat dosa Mario. Karena Mario telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena Allah itu kudus, ia tak mampu menerima dosa. Jadi jika ini tantangannya, Mario harus bagaimana? Lihatlah. Mario mencoba ambil keputusan benar. Hidup dengan benar. Tidak cukup. Mario lakukan banyak hal baik. Berbuat baik, jadi sukarelawan. Bukan. Mario mencoba taat beragama. Sama sekali bukan. Karena putus asa, Mario mencoba pilihan Yesus. Tanpa ragu, Yesus menghapus jarak dan menjadi penengah Mario dan Tuhan. Yeay! Mengapa Yesus? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan agar kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Ia membayar harga yang tak akan pernah mampu kita bayar dengan mati di salib bagi dosa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan kita bisa menyeberang dan dipersatukan dengan Tuhan. Bagaimana denganmu? Percayakah pada realita ini? Apakah kamu mau mengakui kamu sudah berdosa terhadap Tuhan? Bertobatlah dan percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkanmu. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan serahkanlah hidupmu padanya. Kamu bisa sampai ke seberang. Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Adik-adik sudah lihat videonya kan ya? Video dari apa? Mario Bros ya. Tapi ini kalau biasa di mainan atau di game Mario Bros. Tapi kalau ini spesial namanya Mario Cross. Ya, jadi seperti video Mario Cross tadi, ya Mario Cross itu mengilustrasikan atau menggambarkan kita ini, ya kok kalian semua dan kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Seperti yang tertulis di dalam ayat Alkitab, kita mau lihat lagi ya, seperti tadi juga ada kita lihat di videonya. Ada di mana tadi? Ya, benar, di Roma 3 ayatnya yang ke-23 yang berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berarti ya tadi aku bilang, Koko, kalian, dan kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Sedangkan dalam video tadi dikatakan untuk akhirnya kita bisa dekat dan ada bersama dengan Tuhan, kita harus kudus, kita harus suci karena Tuhan tidak bisa bersamaan dengan dosa. Dan dalam video tadi pun banyak hal yang dilakukan, upaya yang dilakukan sama si Mario Cross untuk bisa nyebrang, mendekati Tuhan dengan banyak cara yang dilakukannya dengan
kemampuan sendiri dengan berupaya untuk berlaku baik, tapi ternyata gagal juga berlaku benar, bahkan mencoba untuk beribadah atau taat agama, itu pun belum cukup. Karena apa? Ya balik pada ayat yang di sebelah ini, kita semua ini adalah orang berdosa. Orang berdosa itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Coba koko tanya, kalau kita bisa mampu untuk hidup tidak berdosa di hadapan Tuhan, koko tanya, dalam 1 tahun ini siapa yang yakin sepanjang 1 tahun tidak berbuat dosa sedikit pun? Ada yang mampu? Koko yakin nggak bisa. Oke deh, turun 1 bulan, 1 minggu, atau bahkan 1 hari aja tanpa ada dosa sekecil apapun, bisa nggak? Koko sendiri pasti jawab nggak bisa. Karena apa? Karena kita ini orang berdosa, pasti punya kecenderungan untuk berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja, pasti ada kalanya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gitu. Akan sulit rasanya untuk kita benar-benar selalu berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk bisa menjauhkan hidup kita dari dosa. Nah, terlebih lagi kalau yang kita tahu dalam Alkitab, masih ingat nggak kalian? Ada juga firman Tuhan yang berkata kalau yang namanya dosa itu ada upahnya. Upahnya itu apa? Maut, kebinasaan. Berarti apa? Kita akan binasa, kita akan mendapat maut. Tapi bersyukur kalau kita itu punya Tuhan Allah yang luar biasa mengasihi kita. Mau tahu apa buktinya? Buktinya juga ada di dalam ayat Alkitab yang sering kali banget kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama lagi yuk. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini, Tuhan tahu bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa selamat, yang bisa menjauhkan dirinya dari dosa dengan kekuatannya sendiri. Pasti akan ada jatuhnya dalam dosa, karena semua manusia punya kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Tapi karena Tuhan tahu dan Tuhan begitu mengasihi kita, yang dilakukan sama Tuhan apa? Dia datang turun ke dalam dunia untuk apa? Menebus dosa-dosa kita dan juga mengampuni segala dosa kita melalui apa? Yang pertama dari ayat ini adalah apa? Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia dalam wujud anaknya Yesus Kristus yang biasa kita rayakan dalam perayaan hari Natal. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Saat akhirnya Tuhan Yesus turun dan lahir di dunia. Tapi karya keselamatan Tuhan berlanjut pada saat apa? Setelah Yesus datang dalam dunia, dia juga punya karya besar untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa, melalui apa? Melalui karya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, menjadi penebus bagi kita semua orang berdosa. Tuhan menggantikan segala dosa kita dengan mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk menebus dosa Koko, dosa kalian, dan dosa kita semua. Dan itulah yang kita rayakan pada hari Jumat Agung kemarin. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Karya keselamatan Tuhan berlangsung digenapi lewat acara apa? Di hari ketiga setelah kematian Tuhan yang kita rayakan pada hari ini, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari maut, yang menandakan apa? Menandakan kepada seluruh dunia, semua orang, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha dahsyat, maha luar biasa, yang bisa menaklukkan maut. Bukan manusia biasa, tapi benar-benar Allah yang kita sembah. Karena hanya Allah lah yang bisa mati, menebus dosa kita semua, dan bangkit pula dari kematian untuk menandakan bahwa dia benar-benar Allah yang kita sembah. Jadi udah tahu bedanya ya, mana yang dinamakan dengan Natal, mana yang dinamakan dengan Jumat Agung, dan mana yang dinamakan Paskah. Lalu bagian kita apa?
seperti di akhir video Mario Cross tadi, untuk akhirnya kita seperti yang ada di ayat Yohanes 3 ayat 16 ini, kalau kita mau menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bagian kita adalah apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, mulai saat ini kita mau sungguh-sungguh dan terus percaya sama Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang taat, setia sama Tuhan untuk akhirnya apa? Karya keselamatan, karya penebusan yang Tuhan sudah berikan buat kita tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Oke, itu aja firman Tuhan yang kita renungkan pada saat pagi hari ini. Sekali lagi Koko ucapkan buat kita semua selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, firman Tuhannya sangat memberkati sekali. Semoga tadi adik-adik mendengarkan ya. Pastinya dong Cici, tapi sekarang kita harus bisa nih. Iya nih. Dadah. Oh ya, kalian tetap ibadah ya minggu depan sama cici-cici yang lain dan koko-koko yang lain. Iya, jam 7 pagi di YouTube channel ini. Dadah.